menyiapkan bibit. Kita membuat bibit sendiri tanaman tomat yang kita akan tanam di pekarangan menggunakan wadah plastik bekas yang nanti akan dibuat beberapa macam bentuknya. Dan ini kita mengeluarkan biji buah tomat, biji tomat yang akan kita persiapkan nanti menjadi bibit tanaman. Karena kita memanfaatkan tomat yang ada, kita tidak membeli bibitnya lagi, cuma karena kita hanya butuh beberapa tanaman yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan tanaman di pekarangan rumah. Ini setelah dimasukkan dalam wadah ini, dihancur-hancurkan dan dicuci dengan air untuk memisahkan biji dengan isi yang lainnya. Dan ini juga kita sudah siapkan tempat untuk menjemur bibitnya. Kita akan jemur di tempat plastik, wadah plastik, karena ini cuma cocok untuk tempati untuk menjemur bibit. Jadi kami hanya membutuhkan berapa biji tomat untuk diambil bibitnya. Selain tomat juga kami sudah mengambil ada lombok. Sebagian lombok di sini sudah busuk. Ini kami ambil dari dalam rumah. Itu kami keluarkan juga bijinya dengan cara yang seperti yang tadi juga, dihancurkan kemudian disaring, diambil bijinya kemudian dijemur. Lombok juga ini kami akan tanam di pekarangan bersama dengan tanaman tomat, dan hanya butuh berapa biji untuk tanaman ini. Oke, tolong ditaruh, sudah bisa ditaruh di tempat penjemurannya. Ya, ya, tambah lagi satu tomat. Iya, satu lagi tomat. Iya, iya. Sebetulnya sudah ada yang sudah dijemur, cuma memang kami menggunakan ada tomat yang sudah jemur, cuma kami menggunakan kering kemudian melengket di kertas biji-biji ini, makanya kami ganti dengan plastik seperti yang cocok ini yang dipakai untuk menjemur adalah plastik seperti ini. Kita akan membuat wadah tanaman dari sampah plastik botol seperti ini, dan ini akan dimanfaatkan menjadi wadah untuk tempat menanam tanaman sayuran. Dan untuk membuat, nah ini ada yang sudah digunting, dan ini dibuat oleh cukup dengan anak-anak saja yang membuat. Dan ini model yang wadah pot yang akan digantung, bisa untuk digantung di pohon atau di tempat lain. Ini sudah jadi. Mana lagi yang satu tadi sudah dibuat? Ini yang satu. Mana yang satu tadi sudah dibuat? Itu yang satu. Itu yang sudah dibuat yang satu itu untuk wadah juga, di mana dua susun botol. Gimana cara guntingnya tadi? Cara gunting buat. Nah, ini kita lihat cara memotong, cara membuat. Ini banyak yang sudah dikumpulkan. Nah, ini cukup dikumpulkan di rumah saja. Semua botol-botol plastik, baik aqua, mineral nih, dan beberapa jenis yang lain. Setelah kita perjalanan disimpan dan sampai di rumah dikumpulkan seperti ini. Dan ini dipotong dan dikeluarkan plastik mereknya. Ini setelah dipotong menggunakan rototegator, soketer, tentunya dirapikan pinggir-pinggirnya dengan menggunakan gunting yang sudah disiapkan. Ini cukup dikerjakan oleh anak-anak saja kalau sudah paham cara membuatnya. Nah, ini dirapikan, kemudian nanti akan dijadikan pot untuk wadah tanaman. Nah, ini gimana caranya? Ini yang dikunci tadi dibalik, dibalik
atasnya menjadi dibuka tutupnya, kemudian balik dan disusun seperti ini. Oke, ini sudah disiapkan wadah tanamannya dari sampah plastik. Nah, ini yang sudah jadi, sudah beberapa yang sudah dibuat, sudah dipersiapkan semua. Ada tanah, wadahnya sudah digunting, dipotong. Ini yang model lantang. Dan ini kita sudah menyiapkan pupuk organik, baik dalam bentuk cair yang ini maupun dalam bentuk pupuk organik yang padat. Pupuk organik ini diproduksi oleh badan usaha milik desa di salah satu desa yang pernah kami bina dengan kegiatan pengolahan pupuk organik, dan ini sudah berproduksi namun masih pada tahap uji coba. Dan ini kami gunakan dulu coba untuk menjadi pupuk yang akan kami gunakan untuk tanaman pekarangan yang akan kami tanam, di mana pupuk organik padat ini masih akan campurkan dengan tanah dengan perbandingan 1:5. Misalnya satu kepal pupuk, satu genggam pupuk organik padat, 5 genggam tanah. Demikian juga dengan penggunaan pupuk organik cair ini masih akan dicampurkan dengan air beras. Nanti digunakan setelah tanaman sudah kita tanam, tentu untuk disemprot-semprotkan dan bisa membantu kesuburan. Selanjutnya nanti kami masih akan mencari tanah yang akan kami gunakan untuk mencampur pupuk ini, dimana tanah yang akan kami gunakan adalah tanah yang ada di sekitar sini. Dan ini kami sudah mendapatkan tanahnya ini, dan kami akan mencoba mencampur dengan pupuk organik padat. Ini tanahnya, ini kami menggunakan ukuran sendok garpu untuk apa yang biasa digunakan oleh tukang watu. 5 k 1:5, 5 sendok tanah ini. Kami 5 sendok tanah. Kami akan 3 kami campurkan dengan, kita keluarkan batu-batunya jika ada, karena ini akan kita buat halus karena akan ditanam di dalam wadah yang botol plastik dengan ukuran yang ya cukup kecil. Ini sudah cukup 5. Nah, 5. Bersihkan dulu batu-batunya. Bersihkan dulu batu-batunya. Kemudian kita ambil pupuk. Kita ambil pupuk 1 sendok juga, kemudian kita campurkan sampai merata. Dan setelah itu kita membuat halus dan kita masukkan dalam botol. Lihat pengisian tanah ke wadah botol plastik yang sudah disiapkan sebelumnya untuk digunakan tempat menanam tanaman sayur-sayuran. Ini sementara diisi tanah, dimana pot-pot atau tempat dari sampah plastik botol minuman air mineral ini sudah disiapkan sebelumnya, sudah dipotong dibagi 2 namun dipasangkan kembali, itu terbalik. Ini proses pengisian tanahnya. Lihat, dipadatkan tanah itu di ujung bagian bawah supaya tanah tidak keluar dari mulut botol. Setelah dibalik, dimasukkan setelah nanti dibalik, kalau akan dimasukkan disusunkan dengan botol potongan yang ada di bawah itu. Ini kita lihat telah dipadatkan. Untuk pekerjaan ini cukup dikerjakan oleh anak-anak, karena pekerjaan itu terlalu berat. Pengisian tanahnya ke dalam botol, dan ini tanah ini sudah dicampur dengan pupuk organik padat yang sudah kami siapkan sebelumnya, dimana perbandingan pupuk ini 5 sendok. Kita lihat setelah pengisian bagian bawah botol
selanjutnya di penanaman bibit lombo yang sudah disemaikan ke wadah pot kemasan botol plastik yang sudah disiapkan sebelumnya, mana sudah disiapkan tanah dan dibasahi, dibuatkan lubang supaya lebih memudahkan memasukkan akar tanaman lombok ini. Sudah dimasukkan, ditutup kembali rapat, kemudian artinya disemprot tapi disiram saja pupuk organik cair. Oke, selesai, disimpan nanti di tempat rak. Dan sebelum dibuatkan rak ini sudah ditanam semua. Selanjutnya kita akan melakukan persemaian bibit tomat yang sebetulnya sudah ada, kami siapkan 2 hari yang lalu. Ini disemaikan, dikeringkan. Jadi ini yang akan kami coba untuk tanam di wadah persemaian. Ini wadahnya ini dari botol oli bekas. Ini dari oli bekas, botol oli yang ukuran 4 liter. Ini kita masukkan tanah tadi sudah dicampur dengan pupuk organik, masukkan ke dalam. Masukkan banyak lagi. Ini akan kita tempati melakukan persemaian dulu. Tempatnya agak kecil, tidak terlalu besar karena benih bibit yang masih dalam bentuk bibit tomat ini mungkin tidak banyak yang akan disemaikan. Ini cukup. Masih ada yang ya, siram. Ini pupuk organik cair yang dicampur dengan air. Sebetulnya kalau kita bisa siapkan air pencucian nasi itu lebih bagus lagi, tapi ini air putih. Ini kita pilih biji-biji dari sini, baru kita pindah masuk ke dalam. Ya. Kita pindahkan biji-biji ini, masukkan biji ini ke wadah persemaian tanah yang sudah botol kemasan oli yang sudah diisi tanah tadi. Demikian, sambil kita menunggu beberapa hari kemudian untuk melihat pertumbuhan biji ini.